Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana yang saya hormati, Bapak dan Ibu Kepala Perpustakaan yang saya hormati juga, kesempatan hari ini kita bertemu untuk berbincang tentang bagaimana optimalisasi perpustakaan sekolah dalam pengembangan budaya literasi. Kita akan mendiskusikan bagaimana sekolah-sekolah kita memanage perpustakaan untuk mengembangkan budaya literasi. Selamat datang bergabung di Beacon kita sore ini. Sudah saya mulai. Kali ini kita akan bicara tentang optimalisasi salah satu sarpras yang ada di sekolah, yaitu perpustakaan sekolah dalam mengembangkan budaya literasi. Bapak Ibu mengetahui bahwa saat ini di masa pandemi ini proses pembelajaran dari rumah, belajar dari rumah dan PJJ, pembelajaran jarak jauh itu terkendala oleh tingkat literasi siswa yang rendah. Siswa tidak merasa nyaman karena biasanya diterangkan oleh guru, biasanya dijelaskan oleh guru, sekarang harus belajar sendiri. Harus membaca sendiri, harus mencerna materi sendiri, dan seterusnya. Nah, karena tidak memiliki budaya literasi yang baik, maka ini tentu menjadi hambatan tersendiri. Sehingga banyak keluhan dari anak-anak kita, dan mereka menginginkan untuk bisa segera masuk ke sekolah, meskipun kondisinya masih dalam kondisi COVID-19 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kondisi saat ini, ada baiknya kita selaku pengelola sekolah, selaku sarpras atau bahkan sebagai kepala perpus, ini mereview kembali apa yang saat ini kita harus perbaiki. Mohon maaf, bisa di-mute audionya. Ya, audionya di-mute dulu ya, karena kemudian videonya bisa diaktifkan sehingga kita ada komunikasi. Ya, meskipun belum banyak yang hadir ini. Ya. Saya lanjutkan, Ibu dan Bapak. Jadi di sekolah kita ya, itu ada sarana yang penting, yaitu perpustakaan. Saking pentingnya sekolah perpustakaan itu dikatakan sebagai sekolah adalah perpustakaan adalah jantungnya sekolah. Tapi benarkah jantungnya sekolah ini sudah dikelola dengan baik? Indikasinya kalau sekolah itu sudah mengelola anggaran dengan baik, coba Bapak Ibu Wakil Kepala Sarpras dan juga Kepala Perpustakaan,
Kalau merawat sesuatu yang sangat penting tentu harus ada perhatian khusus. Misalnya, berapa anggaran yang disediakan di sekolah kita untuk perpustakaan? Sudah sepadankah dengan fungsi perpustakaan sebagai jantung sekolah itu? Saya khawatir jangan-jangan wakil kepala sekolah sarpras atau bahkan kepala perpus tidak tahu berapa anggaran yang dialokasikan untuk perpustakaannya. Sehingga ketika mau menambah koleksi buku masih bertanya-tanya, masih kebingungan. Ketika harus mempercantik perpustakaan karena lampunya, bahkan mengganti lampu saja di perpustakaan atau mengganti kaca yang pecah di perpustakaan saja masih kesulitan. Maka pada kesempatan ini kita akan berbincang tentang bagaimana mengelola perpustakaan yang baik. Bapak dan Ibu, sebenarnya mendeteksi satu sekolah itu perpustakaannya bermasalah apa tidak itu sebenarnya cukup mudah. Kalau saya sebagai pengawas tidak usah datang ke perpustakaan. Cukup bertanya kepada pengelola perpustakaan atau kepada kepala sekolah atau kepada wakasarpras. Satu, berapa anggaran yang dialokasikan? Kalau itu dapat dijawab dengan cepat, berapa jumlahnya, dan prosentase anggaran perpustakaan itu dibandingkan dengan keseluruhan anggaran sekolah itu ya kira-kira 2% itu. Maka saya bisa mengatakan bahwa itu perpustakaan terkelola dengan baik. Itu baru dari sisi penyediaan anggarannya. Tetapi tidak cukup itu, ketika sudah satu itu tersedia anggaran apa tidak, yang kedua berapa pertumbuhan bukunya dalam 1 bulan. Ketika tidak ada data pertumbuhan buku, maka bisa dipastikan bahwa perpustakaan itu bermasalah dalam hal pengelolaan. Lebih jauh lagi kalau ditanya, berapa jumlah pengunjungnya? Apakah dari bulan ke bulan ada peningkatan atau grafiknya naik turun? Kalau itu datanya saja tidak ada, pasti bermasalah. Pasti bermasalah. Kalau sudah ada datanya, tetapi datanya itu katakanlah stabil, tapi kemudian ketika ditanyakan lebih banyak mana antara yang buku fiksi dan non fiksi yang lebih banyak dipinjam, atau berapa peminjamnya? Ya. Kalau tadi berapa pengunjungnya, berapa peminjamnya? Kalau ternyata ya, itu sudah ada katakanlah, ada sekian persen. Dari persentase saja sudah bisa mendeteksi ada masalah apa tidak. Kalau di situ itu prosentasenya kecil, maka sebenarnya perpustakaan itu bermasalah dalam hal pengelolaannya. Kemudian, kalau ditanya lebih jauh lagi, berapa perbandingan buku fiksi dan non fiksi yang dipinjam? Oh, ternyata lebih banyak buku yang fiksi. Nah, itu sebenarnya juga ada masalah, hanya masalahnya lebih kecil. Jadi semakin banyak pertanyaan bisa terjawab dengan baik, maka semakin sedikit permasalahan yang dihadapi oleh perpustakaan itu. Nah, maka pada kesempatan ini kita akan bicara bagaimana sih sebenarnya mengelola perpustakaan itu. Nah, Bapak dan Ibu, untuk mengelola perpustakaan berarti sekolah itu pertama ya harus ada dulu fisiknya,
ruangnya harus ada. Ruang perpustakaan itu ya, ada standarnya ya, yang diatur di dalam, kalau di SMA itu Permendikbud, Peraturan Menteri Permen nomor 24 tahun 2007 tentang standar Sarpras. Ya, di sana ada ketentuan mengenai perpustakaan sekolah. Ada berapa jumlah bukunya minimal yang ada, kemudian ruangannya harus ada apa saja di dalam ruangan perpustakaan ini. Baik, ini karena sudah ada Bu Lukna Sofuroya ya. Ya, Pak. Nah, penjenengan selaku kepala perpus apa Wakasarpras? Kepala perpus, Pak. Kepala perpus nih. Ya. Kepala perpus nggih. Sudah berapa tahun menjadi kepala perpus, Bu? Bu Luna? Saya baru itu, Pak, baru kemarin. Baru tahun ini ya, tahun pelajaran baru ini. Kemarin toh pas Juli. Ya, tahun ajaran ini. Ya, bagus. Ya, saya kira enggak apa-apa ya. Punya latar belakang pendidikan perpustakaan atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, nggih. Penjenengan aslinya apa? Guru. Saya guru PAI. Guru PAI ya, tetapi dipasrai sebagai kepala perpus nih. Baik, Bapak Ibu minta tolong dihidupkan videonya. Hidupkan videonya saja biar kita. Pak Martono. Ya. Masuk. Nggih, ya bisa bergabung nggih. Enggak Bu Luna. Susah masuknya. Baik. Ya, yang unknown user itu siapa ya? Ini kalau bisa sekalian bergabung. Jadi begini, ini Pak Partono yang baru hadir ini ya. Jadi kita itu punya sarana yang sangat penting di sekolah yang namanya perpustakaan, yang disebut sebagai jantungnya sekolah. Nah, jadi kalau namanya jantungnya itu kalau tidak ada jantung kan mati, Pak. Ya. Maka jantungnya harus diopeni dengan baik. Ini pas di perpus, Pak. Nggih, bagus, Pak. Nah, biar diopeni dengan baik itu berarti dikelola maksudnya ya, dikelola. Nah, dikelola. Maka tadi di awal saya menyampaikan ya. Untuk dikelola itu biasanya satu mesti ada dukungan anggaran ya. Anggaran untuk pengelolaan perpus ya. Semakin besar semakin baik. Yang kedua, kalau sudah ada anggaran ada petugasnya, ada petugas perpusnya. Ada petugas dan ada kepala perpusnya. Kalau sudah ada perpusnya, ada anggarannya, ada kepala perpus, ada petugas perpus, kemudian itu sebenarnya dulu secara minimal cukup. Kemudian tugasnya apa? Tugasnya nanti mengelola. Mengelola itu mulai dari mengelola itu memanage, itu mulai dari membuat perencanaan, ya. Kemudian melaksanakan sampai nanti ngontrolnya. Nah, di perencanaan itu ya berarti harus membuat perencanaan. Ya, perencanaan apa saja yang harus dilakukan? Satu, perencanaan untuk menambah koleksi. Ya. Ini harus ada.
Karena perpustakaan yang tidak nambah koleksi itu pasti akan menjadi perpustakaan yang cepat ditinggalkan oleh pengunjungnya karena bukunya itu saja, ya, nggak ada yang baru, tumbuh. Nah, penambahan koleksi. Kemudian ada perencanaan itu perencanaan apa saja yang selain menambah koleksi, ya perencanaan untuk memberikan layanan. Ya. Tentu kalau sudah ada koleksi, ada layanan, maka barang yang dipakai itu kan biasanya juga ada rusak. Nah, maka ada perencanaan pemeliharaan perpustakaan. Nah, ini. Jadi tetap harus dipelihara. Nah, tapi sebelum itu sebenarnya apa? Kita juga ada perencanaan untuk promosi, sosialisasi kepada warga sekolah tentang perpustakaan kita itu. Sehingga perpustakaan kita ini menjadi dikenal, menjadi diminati oleh calon penggunanya. Jadi ketika Bapak Ibu punya buku baru, itu bagaimana itu menjadi daya tarik untuk orang hadir ke perpustakaan. Nah kalau buku barunya itu tidak diworo-woro, tidak disampaikan, tidak disosialisasikan, ya tidak ada orang tahu bahwa ada buku baru yang menarik. Maka di perpustakaan itu Bapak Ibu ya ada display buku-buku baru. Nah, displaynya. Ya kalau perlu membuat woro-woro bahwa tersedia buku baru sebanyak sekian judul itu di ini kepada warga siapa? Kalau guru ya bisa kepada guru, ya, kepada murid dan seterusnya. Ya. Jadi ini promosinya perpustakaan. Nah kalau sudah promosi perpustakaan itu sudah dipromosikan, koleksinya ada, ketika mereka berkunjung itu dilayani pelayanan. Ya, maka apa? Tempat kalau mereka harus baca di dalam, maka tempatnya dibuat yang senyaman mungkin untuk bisa membaca. Nah, tempatnya nyaman. Maka ada meja baca ya yang personal. Ada kan orang kalau membaca tidak boleh terganggu oleh orang lain. Nah, sebenarnya perlu ada meja baca yang itu yang kanan kirinya tertutup itu. Nah, ya itu di belakang itu sudah ada itu Pak. Ya Pak Partono itu. Ada berapa buah Pak Partono di Pekanbaru itu? Ada 7 buah. 7 ya. Ya, ada 7 buah. Ya, sudah bagus ya, ada 7. Nah, kemudian ada juga yang bisa meja nanti bisa pas bareng-bareng itu ada. Nah, ini memberikan layanan. Nah, ada kalanya tidak hanya dibaca di situ, tetapi juga bisa dipinjam. Nah, ketika dia harus pinjam, sudah punyakah kita misalnya untuk pinjam berarti mereka dilayani. Untuk bisa melayani itu, ya biar bukunya nggak hilang, biar nanti juga kembali dan seterusnya. Berarti di sekolah itu harus sudah ada peraturan berapa lama pinjamnya, bagaimana prosedur SOP pinjam dan seterusnya. Ya, jangan semuanya otomatis, tetapi ada aturan namanya perpustakaan di manage, ya, dikelola. Maka ya di sana ada SOP peminjaman buku, SOP masuk ke perpustakaan, SOP ya atau tata tertib membaca buku di perpustakaan. Nah, itu SOP peminjaman buku, SOP pengembalian buku dan seterusnya. Nah, sehingga siapapun yang meminjam buku di perpustakaan itu mendapatkan perlakuan yang sama karena SOP-nya sama. Nah, pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu pengelola perpustakaan punya SOP peminjaman? Nah, kalau orang mau pinjam itu langkah-langkahnya seperti apa? Tertulis dan setiap yang kemudian di prosedurnya itu dipajang juga di situ sehingga kalau anak mau pinjam itu tahu. Ya, meskipun itu sudah disosialisasi ketika masa orientasi peserta didik ya, MOPD ya.
Nah, tapi kalau di situ juga dicantumkan luar biasa, itu tentu akan bagus. Jadi ada tata tertib, ada SOP, ya ini. Nah, itu di antara perencanaan. Jadi perencanaan penambahan koleksi, perencanaan bagaimana pelayanan, perencanaan bagaimana perawatan, ya, bagaimana promosinya, dan juga tidak kalah penting perencanaan untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang yang sering berkunjung atau orang yang berjasa terhadap perpustakaan, sekolah misalnya. Jadi ada perencanaannya. Kalau itu sudah direncanakan, ya, oh ternyata setiap bulan itu atau nanti setiap tahun itu akan ada penghargaan terhadap anak yang sering pinjam buku, misalnya. Penghargaan pada orang yang sering berkunjung ke perpustakaan, misalnya. Atau penghargaan kepada pihak di luar sekolah yang berjasa pada perpustakaan kita. Tentu kalau di situ sudah dibuat rencana seperti itu, tentu nanti akan menginspirasi aktivitas-aktivitas yang lain. Ketika kita membuat program pemberian penghargaan kepada pengunjung yang paling sering berkunjung dan yang paling sering pinjam ya, dalam 1 tahun katakanlah, tentu untuk bisa memberikan penghargaan kan harus ada data jumlah kunjungan dan data peminjam. Berarti dengan adanya program pemberian penghargaan akan berdampak pada administrasinya tertib. Ketika ada yang berkunjung ke perpustakaan pasti ada daftar hadirnya. Nah, seperti itu. Ketika kita memprogramkan untuk memberikan penghargaan kepada pihak luar yang berjasa terhadap perpustakaan sekolah kita, nah tentu di situ ada program tentu. Program apa? Program kerjasama dengan pihak-pihak di luar. Karena apa? Kita punya perencanaannya saja pemberian penghargaan kepada pihak luar yang berjasa pada perpustakaan kita. Karena di situ orang luar siapa yang akan datang ke kita kalau di situ tidak ada upaya untuk membangun kerjasama, sosialisasi kepada masyarakat. Nah, sehingga dari situ sudah akan timbul ide-ide ya. Apa-apa saja yang harus dilakukan untuk merealisasi itu. Nah, ternyata nanti berarti nanti ada menjalin kemitraan dengan pihak luar. Nah, kemitraan strategis misalnya saja, bisa saja kemitraannya dalam bentuk dia meminjamkan buku pada kita, atau kemitraannya kita yang meminjamkan buku kepada mereka. Bapak Ibu, apakah sudah ada yang menjalin kemitraan atau membuat MOU dengan perpustakaan daerah misalnya? Ya. Belum, Pak. Masalahnya ya belum ya. Nah, contohnya begini. Kalau dengan perpustakaan daerah, Bapak Ibu itu kan kalau toh kita punya anggaran kita itu kan ya tidak banyak, kan terbatas. Sedangkan misalnya minat bacanya sudah tinggi, bukunya, koleksinya tidak banyak, maka nanti anak akan cepat bosan. Kalau cepat bosan karena bukunya itu saja, mereka tidak berkunjung ke perpustakaan. Maka kalau untuk mengatasi itu kemudian Bapak Ibu selaku kepala perpustakaan menjalin kerjasama dengan perpustakaan lain lah. Itu kemudian di sana kita bisa pinjam bukunya selama berapa minggu, nanti dikembalikan lagi, minjam koleksi atau tukar menukar koleksi misalnya ya, kalau dimungkinkan. Dan pinjam di bawah, misalnya pinjam satu perpus, kita pinjam 100 atau 50 buku atau bahkan 500 buku selama 1 minggu untuk kita gunakan untuk melayani anak-anak kita. Kan bisa jadi. Sehingga kita tambah koleksi dalam waktu 1 atau 2 minggu itu yang bisa dipinjam oleh anak-anak, tidak harus membeli buku.
Nah, nanti minggu setelah itu dikembalikan, nanti pinjam lagi. Sehingga seakan-akan bukunya baru terus pada pinjaman. Nah, itu sangat mungkin. Sementara apa? Yang perpustakaan sana itu buku-buku yang mungkin sudah jenuh juga di sana. Tapi bagi anak-anak kita, bagi sekolah kita, mungkin itu bagi buku baru karena memang belum pernah membaca. Ya. Nah, itu salah satu cara. Nah, dengan seperti itu kita nanti di akhir tahun ya bisa memberikan penghargaan kepada orang yang berjasa terhadap perpustakaan kita. Itu diantaranya itu. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita tadi memberikan penghargaan kepada pihak luar, memberikan penghargaan kepada peserta didik. Pak, kan nggak ada anggarannya, anggarannya terbatas. Pemberian penghargaan itu tidak harus yang mahal-mahal. Prinsipnya kan sebenarnya untuk memberi motivasi. Coba misalnya pemberian penghargaan itu sebulan sekali saja bisa, tanpa harus keluar anggaran. Saya berikan contoh, ketika Bapak Ibu memprogramkan bahwa akan memberikan penghargaan kepada pengunjung terbanyak dalam setiap bulan yang akan diumumkan setiap awal bulan, itu mudah itu. Contohnya begini, kita cukup identifikasi siapa yang paling banyak berkunjung dan siapa yang paling banyak meminjam buku. Itu kita nobatkan sebagai siswa yang paling banyak berkunjung. Hadiahnya apa? Hadiahnya Bapak Ibu punya modal 1, punya figura untuk ya seukuran foto seukuran kertas A4 lah. Sehingga anak yang terpilih itu kemudian dipotret, di-print, ya, kalau enggak punya printer warna ya printer hitam putih enggak apa-apa, terus dimasukkan di figura, dipajang di hall-nya sekolah, ditulisi bahwa dia adalah the best student ya, dalam sebagai pengunjung perpustakaan terbanyak. Kira-kira kalau seperti itu dipajang, ya sebelum dipajang diserahkan dulu semacam piagam lah, dibuatkan dari karton atau dari apa itu yang diserahkan oleh kepala sekolah, kemudian fotonya dia dipasang selama 1 bulan. Ya. Selama belum ada yang memecahkan baru lagi, ya, itu dipasang dulu. Kira-kira anaknya seneng apa tidak? Nah, di situ. Ya. Pasti di situ itu akan membuat anak lain, wah keren itu fotonya dipasang. Siapa yang tidak ingin ya fotonya dipasang dan diberi tulisan the best student apa itu ya, pengunjung terbanyak di perpustakaan, di hall. Ya. Nanti bulan berikutnya dicari lagi siapa yang paling banyak lagi. Ya, bisa jadi anak itu lagi perpanjang masa memasangnya. Tapi kalau ada yang lain yang anak lain, ke anak lain kasihkan, ya, fotonya pasang lagi. Nah, itu salah satu cara promosi perpustakaan sehingga mereka akan pengen datang ke perpustakaan, tidak sekedar ingin baca tapi ingin dapat penghargaan juga, ya. Itu eksistensi ini kepada anak-anak. Nah, loh, Pak, bagaimana kalau sekolah itu tidak punya tenaga perpustakaan? Nah, karena TU-nya terbatas, misalnya. Nah, itu pun bisa diatasi, Bapak Ibu.
Ya, Bapak Ibu bisa rekrut, ya, melakukan rekrutmen secara resmi diumumkan di ini bahwa perpustakaan SMA mana ya, Pegandon ya, ingin merekrut kader pustakawan. Ya, syaratnya yang minimal peringkat 10 di kelasnya atau minimal rata-rata nilai sekian. Berkomitmen untuk suka membaca, berkomitmen untuk bekerja secara part time misalnya. Nah, itu. Kemudian dia dilatih, diajari bagaimana tugasnya. Tugasnya ketika saat istirahat saja atau mungkin dalam 1 bulan itu dia bertugas piket 1 hari ya. Tidak ikut pelajaran selama 1 hari dalam 1 bulan, kalau misalnya itu ditugaskan untuk seperti itu, nanti mengadministrasikan, melayani anak yang pinjam perpus, kemudian membuat laporan harian, membuat grafik harian, grafik kunjungan perpus harian. Nanti hari kedua ganti anak lagi, sehingga kita itu merekrut sejumlah anak, sejumlah hari dalam 1 bulan itu. Misalnya 5 hari, kita 5 hari kali 4 kan berarti kita rekrut 20 anak. Ya, nanti dibikinkan kayak gini nih, ya. Oh, nanti terus dipasangkan di sini atau dibuatkan pin khusus yang bisa dia bawa kemana-mana, tempelkan. Tapi kalau pas tugas di perpustakaan kasihkan seperti ini, tempel di sakunya, ya itu. Mereka akan punya kebanggaan dan mereka diberi fasilitas, bisa pinjam kalau yang lain-lain hanya pinjam buku 1, dia bisa pinjam 2 atau 3 misalnya. Tapi tetap diadministrasikan. Sehingga kita setiap hari itu ada siswa yang bertugas di perpustakaan yang membantu perpustakaan kita. Karena kita tidak punya tenaga yang cukup untuk memberikan layanan kepada perpustakaan. Kita tidak punya tenaga yang cukup untuk noto buku sehingga bukunya itu menjadi dirak tertata rapi. Setiap pagi itu sudah rapi. Ya. Nanti siang yang lain pulang, dia ngajak ditata dengan baik. Kemudian dia membuat administrasinya dengan baik. Nah, ini bisa dilakukan meskipun kita ini tidak punya tenaga perpustakaan khusus. Ini tergantung caranya seorang kepala perpustakaan memanage. Kalau punya mimpi, insya Allah bisa. Ya, karena di sekolah itu banyak sumber daya. Syukur itu dikomunikasikan dengan kesiswaan, komunikasikan dengan kepala sekolah, ya, atau bahkan kita bisa khusus untuk anak-anak yang mendapatkan beasiswa, misalnya kan ada anak-anak yang dapat beasiswa atau keringanan, kalau dulu itu ada keringanan SPP ya, ya sekarang misalnya dia dapat kita berikan difasilitasi apalah KIP atau apa yang dia tidak harus malah dia setiap bulan dapat uang katakanlah gitu. Itu bisa saja ditugasi itu. Ini kan mendidik ya, memberikan kecakapan hidup bagi mereka. Sementara dia belajar bagaimana mengelola perpustakaan, kita juga untung karena perpustakaan kita termanage dengan baik, kopen perpustakaannya. Nah, sehingga kalau saya melihat itu di sekolah itu, buku administrasi tidak bisa dikerjakan dengan baik, grafik-grafik pengunjung tidak bisa, bukunya tidak tertata dengan baik. Terus terang saya prihatin itu sebagai ini salah kelola ini perpustakaan. Ini ya, maka saya ini ada pertemuan rutin Wakasarpa setiap hari Rabu dan ngajak ya, ini kebetulan saya minta untuk ngajak kepala perpus. Nah ini gunanya begini, kita sharing untuk meningkatkan layanan kita, layanan perpustakaan. Nah, itu Bapak Ibu ya, biar enggak bosen, enggak terlalu banyak ya yang saya informasikan, tetapi insya Allah sedikit-sedikit nanti ini bisa diterapkan, bisa meningkatkan kualitas layanan kita dalam manage. Nanti ini pertemuan rutin Bapak Ibu ya, nanti minggu depan bisa kita sampaikan. Tidak usah panjang-panjang, tetapi
kita rutin, kita nanti kalau sekarang ini dari saya, mungkin minggu depan siapa yang pengalaman best practice dalam pengelolaan perpus bisa cerita. Peserta ini kita belajar antara teman. Ini kan luar biasa. Ya, kita itu bisa belajar dari siapa saja, belajarnya kapan saja, ya, dan di mana saja. Jadi tidak ada alasan tidak ikut kegiatan ini karena sedang perjalanan apa? Ya bisa sambil mendengarkan, ya. Perjalanan di rumah juga bisa pakai HP, ya itu. Jadi silahkan. Tadi Bapak Ibu ketika masuk tadi saya sendirian yang ngoceh sendiri nggak apa-apa. Gitu ya. Saya berguru dari Pak Partono, ini saya rekam nanti saya masukkan di YouTube enggak. Kan nggak sia-sia ya. Nah, gitu aja. Ya. Jadi sekarang bagaimana kita meningkatkan nilai tambah dari diri kita agar kita memberikan manfaat lebih banyak. Ya. Maka mari kita manfaatkan. Oke, dari saya itu dulu. Mungkin ada tanya jawab atau kalau yang sudah mau sholat asar karena sudah ada panggilan silahkan. Ya, oke. Nah, silakan kalau ada yang masih manfaatkan. Kita 10 menit lagi. Ya, 10 menit saja. Silakan. Kalau ada. Saya ada Bu Sri Tampi, ya, Gangguan sinyal dulu, Pak. Silakan. Gangguan sinyal sini, Pak. Kelihatan gambarnya, Pak. Pak Wartono. Ada gangguan sinyal sini nggak kelihatan ini. Bu Kusrin ini yang dari Santo Benda, kita bisa sama. Ya, untuk ini gambaran sebagai kepala perpustakaan yang baru, nggak apa-apa, kita belajar ya. Iya, Pak. Belajar agar selama menjadi kepala perpustakaan tidak mengecewakan orang yang memberi amanah. Iya, Pak, insya Allah. Mengecewakan orang yang mempercayai kita. Meskipun mungkin itu bukan bidang penjenengan karena guru PAI diberi tugas sebagai kepala perpus, tapi tidak apa-apa juga. Ya. Iya, Pak. Mohon bimbingannya. Mohon ada itu ada suara muing-muing yang masuk bisa di mute kalau tidak sedang akan menyampaikan. Ya, sudah, terima kasih. Moga ada yang mau menyampaikan, Bu Rini? Atau Bu Nur Alifah? Ya. Gimana? Tidak kelihatan. Ingin disampaikan ini tentang bagaimana mengelola perpustakaan. Sehingga Bapak Ibu, kalau mendeteksi perpustakaan bermasalah apa tidak itu ya lihat kalau pengunjungnya tidak naik, ya itu bermasalah. Itu aja. Nah, apa berarti harus dicari masalahnya. Apa mungkin bukunya tidak tumbuh, mungkin melayani dengan baik, mungkin minat bacanya rendah. Ketika kita menemukan bukunya tidak tumbuh, ya berarti sehingga tidak menarik peserta didik, ya bagaimana program penambahan koleksi. Kalau ternyata berarti program peningkatan minat, nanti kita banyak ide itu untuk meningkatkan minat. Ya.
Nah, bagaimana mereka berminat, wong diperhatikan saja tidak, ya. Tapi coba kalau Bapak Ibu setiap bulan itu memberi penghargaan kepada pengunjung dan kepada pemilih, pasti mereka berminat. Apalagi kalau penghargaannya itu bergengsi, ya. Bergengsi tidak harus mahal, ya. Ya, bergengsi gimana caranya, misalnya gitu. Ya. Bisa dengan cara lain, ada tidak di itu apa, bagi yang terpilih itu diberi, dipasangi pin yang dipakai ketika dia ada di sekolah. Ya, tapi kalau itu belum terbiasa nanti malah anaknya dibully nanti oleh temennya. Nah, itu harus dikondisikan. Karena kalau tidak, kita ini maunya memberi penghargaan, tapi kenyataannya malah yang diberi penghargaan itu malah dibully temennya. Ini kan repot. Monggo, barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan. Oke, kalau nggak ada juga nggak apa-apa, ya, nggak ada juga nggak apa. Nanti minggu depan kita sambung kembali. Bagaimana? Nah ini, bagaimana meningkatkan minat baca siswa? Ya, strategi peningkatan minat baca siswa, nah, atau strategi meningkatkan pengunjung perpustakaan. Nah, misalnya gitu. Ini menjadi best practice yang bagus. Kalau itu dipikirkan, coba sekarang kita masing-masing itu harus punya strategi. Ya. Bagaimana strategi meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan di SMA Santo Bernardus? Bagaimana meningkatkan strategi meningkatkan jumlah kunjungan perpustakaan SMA 2 Batang, misalnya. Dan seterusnya, ya masing-masing harus punya. Strategi saja nggak punya, ya nggak mungkin meningkat pengunjungnya, ya nah? Nah, di situ ini yang harus dipikirkan. Ketika menduduki sesuatu harus punya strategi untuk bagaimana mengoptimalkan atau melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita tersebut. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira kita akhiri, ya kita akhiri saja bincang-bincang kita sore ini. Nah, kita lanjutkan minggu depan, ya besok sore siang jam 1:30 nanti dengan waka kesiswaan, ya waka kesiswaan. Saya besok pengen ketemu dengan waka kesiswaan. Yun tolong nanti disampaikan dengan nanti biar apa, kita juga dengan waka kesiswaan ya bagaimana mendukung waka kesiswaan itu mendukung kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan minat baca dan seterusnya. Sehingga nanti semua unsur yang ada dalam sekolah itu sinergi memajukan sekolah sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Sementara itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua, bermanfaat untuk peningkatan kualitas pengelolaan perpustakaan di sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pucum.